Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan bahas masalah lebih lanjut mengenai fungsi kuadrat gitu kan ya, mengenai fungsi kuadrat. Kemarin pembahasan kita terakhir adalah mengenal fungsi kuadrat dengan menentukan nilai diskriminannya. Nah, bisa dicek di layar sekarang. Ini contoh beberapa tipe grafik dengan memperhatikan nilai diskriminannya. Mulai dari grafik yang tengah ya, karena kemarin sudah dijelaskan kalau ada dua pembuat 0 atau yang membuat nilai y-nya 0, maka nilai diskriminan dari fungsi kuadrat ini adalah d lebih dari 0. Ya, lanjut ke grafik di sebelah kirinya. Karena titik pembuat 0-nya di sini adalah cuma 1, maka ini merupakan contoh dari fungsi kuadrat dengan nilai diskriminan sama dengan 0. Membuat titik potong dengan sumbu y, atau yang membuatkan titik potong dengan sumbu x maksudnya, atau yang membuat nilai y-nya sama dengan 0 adalah 1, pembuat 0-nya 1, pembuat 0-nya 2. Nah, sekarang bagian grafik yang ketiga, karena ini pembuat 0-nya nggak ada atau tidak ada yang membuat nilai y-nya ini sama dengan 0 atau memotong sumbu x, maka kriterianya adalah di sini merupakan nilai diskriminan yang kurang dari 0. Nah, nanti silahkan dicek dengan menggunakan rumus yang tadi dijelaskan kemarin, bahwa nilai diskriminan atau D rumusnya adalah sama dengan B kuadrat min 4AC. Nanti silahkan dicek sebagai latihan. Nah, pertemuan sekarang ini kita akan mencoba mencari nilai pembuat 0 atau yang menyebabkan nilai y-nya ini sama dengan 0 ya. Intinya kita nyari titik pembuat 0-nya ini kan ya, ada berapa. Oh, kalau kita merumuskan rumus kayak gini, merumuskan fungsi kuadrat kayak gini, oh nanti nemu titik pembuat 0-nya 2. Ya, setelah mengetahui diskriminannya, maka nanti kita mencoba mencari pembuat 0-nya. Kalau betul jawaban kita, nanti kita memperoleh nilai pembuat 0-nya adalah 2. Sedangkan yang di sini adalah pembuat 0-nya 1 dan ataupun tidak ada. Nah, sekarang saya lanjut ke scene berikutnya. Oke, misalkan saya punya contoh fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3. Nah, kalau kita cek, nah ini nilai diskriminannya adalah d sama dengan b kuadrat min 4ac. Nilai b-nya adalah 4 ya. 4 kuadrat kurangi 4 kalikan nilai a-nya 1. Nilai c-nya 3 kalikan 3 diperoleh 16 kurangi 4 kali 1 kali 3 12. Jadi berarti adalah 4. Maka nilai d-nya lebih dari 0. Maka nanti kita peroleh nilai pembuat 0-nya ada 2. Nah, langkah cara menentukan nilai pembuat 0 adalah kita kenalkan nanti dengan cara yang disebut sebagai modifikasi aljabar ya. Modifikasi aljabar. Nah, kita modif untuk aljabarnya ini gitu ya. Kalau mau dicermati lagi di modul ya, mulai di halaman 25 ya, mulai modul halaman 25 ya, di sana disediakan beberapa contoh dengan cara modifikasi aljabar. Maka ini coba akan menjelaskan lebih detail, lebih rinci mengenai langkah modifikasi aljabar. Nah, langkah pertama adalah istilahnya kita nemukan nilai yang menyebabkan nilai y-nya ini 0. X-nya kita ganti berapa yang menyebabkan nilai y-nya ini 0 gitu kan ya. Jadi contohnya kayak gitu. Nilai x berapa yang menyebabkan y-nya ini 0. Sebagai contoh, misalkan soalnya adalah y sama dengan, fungsinya adalah y sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3. Kalau saya ganti x-nya sama dengan 1 misalkan, maka nilainya sama dengan 1 kuadrat tambah 4 kali 1 tambah 3. 1 tambah 4 tambah 3 itu sama dengan 8 ya. Maka tidak 0, maka nilai x-nya bukan 1 yang menyebabkan nilainya 0, dan bukan ini. Nilai x berapa yang menyebabkan fungsi ini 1. Nah, nanti
kita akan mencoba mencarinya menggunakan salah satu langkahnya adalah dengan modifikasi aljabar misalnya. Nah, langkah pertama adalah langkah pertama adalah kita ketahui bahwa tujuan kita adalah membuat nilai Y-nya menjadi sama dengan 0 gitu ya. Nilainya sama dengan 0, maka bentuk ini akan berubah menjadi 0 sama dengan X kuadrat plus 4X plus 3. Nah, bentuk inilah yang kita kenal sebagai bentuk persamaan kuadrat gitu ya, persamaan kuadrat. Kalau fungsi kuadrat itu ada dua variabel Y dan X. Kalau persamaan kuadrat, nah kita kenal ada satu variabel nanti kayaknya. Di sini X saja. Yang disamakan apa? Ruas kirinya sama dengan 0, ruas kanannya sama dengan bentuk aljabar ini. Maka ini disebut dengan persamaan kuadrat, yaitu bedanya dengan fungsi kuadrat. Oke, lanjut. Langkah berikutnya untuk memodif aljabar adalah dengan kita kosongkan suku yang tengah ya, suku yang pangkatnya 1. Maka kita lanjut 0 sama dengan X kuadrat, kita kosongi bla 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 dengan ini tambah 3. Ya, ini langkah pertama, kita kosongi suku yang tengah. Nanti kita modif ya, kita modif diganti berapa? 4X ini. Kita isi titik-titiknya. Langkahnya adalah kita ketahui bahwa koefisiennya X kuadrat di sini adalah 1. Maka kita kalikan koefisien suku pertama dan suku ketiga. 1 dikalikan 3, maka kita peroleh 3. Ya, ini diperoleh dari 1 dikalikan ya, koefisien yang suku pertama ini dengan koefisien suku ketiga. 1 dikalikan dengan 3, maka kita peroleh 3. Nah, bentuk 3 ini lalu kita modif menjadi bentuk perkalian. 3 ini berapa kali berapa saja? Bisa 1 kali 3. Bisa 3 kali 1. Bisa min 1 kali min 3. Oke. Bisa min 3 kali min 1. Ya, kita coba kalikan yang bilangan bulat. Nah, di antara perkalian-perkalian ini, maka silahkan dipilih di antara bentuk ini mana yang hasilnya itu sama dengan suku yang tengah. Suku yang tengah ini adalah positif 4X kan, atau plus 4X. Maka kalau kita jumlahkan bentuk ini, ya, bentuk-bentuk modifikasi ini tadi, yang hasilnya 4 itu yang mana? Ya, tadi ya, langkah yang pertama, ini kan 3, diperoleh dari 1 kali 3, 3 kali 1, min 1 kali min 3, 3 kali min 1. Nah, ini kalau sekarang kita jumlahkan, maka ini hasilnya sama dengan, kalau tandanya kita rubah jadi jumlah, maka yang sebelah sini adalah 1 tambah 3, 4. 3 tambah 1, 4. Min 1 tambah min 3, min 4. Min 3 tambah min 1, min 4. Nah, di antara 4 pilihan ini yang hasilnya 4X adalah 2 ini ya. Maka kita pilih salah satu, terserah yang mana. Ini saya pilih yang atas saja. Yang bawah juga boleh, sama saja. Kita pilih yang atas 1 dan 3. Supaya memodifnya lebih mudah. 1 dan 3. Nah, 1 dan 3 ini nanti taruh mana? Ya, kita masukkan di titik-titik ini tadi. Ya, sekarang kalau kita tulis ulang bentuk aljabar ini, maka menjadi 0 sama dengan 1X kuadrat ditambah, nah titik-titik ini kita isi dengan 1 dan 3 ini. 1X ditambah 3X. Ya, kita tambahi variabelnya X ya. 1 dan 3 maksudnya 1X dan 3X. Lanjut ditambah 3. Nah, kita cek ternyata 1X tambah 3X ini hasilnya sama dengan 4X. Sama. Inilah yang dimaksud dengan modif aljabar, kita modif. Ya, lanjut yang di bawah kita ubah lagi 0 sama dengan, ini kita perhatikan dua suku ya, dua suku. Bentuk ini sama dengan, kalau kita tulis kita jabarkan X kuadrat sama dengan X kalikan X.
ditambah 1 kali X. Ya kan ya. Bentuk ini yang sama apanya? Yang sama adalah X-nya. Maka dapat kita modif menjadi X buka kurung. Sisanya ini X tambah 1. Nah, sekarang kita cek. X kali X, X kuadrat, benar. X kali plus 1, 1X, benar. Berarti bentuk ini dirubah jadi kayak gini. X dikalikan X dalam kurung X plus 1. Boleh dengan titik, boleh dengan tidak. Nah, kemudian suku yang dua suku terakhir berikutnya, yang 3X plus 3 ini, modifnya ngikuti ini saja lebih mudahnya. Maka langsung kita sediakan kurung kayak gini, yang isinya sama dengan kurung yang ada di sini. X plus 1. Nah, nanti kok misalkan hasilnya tidak bisa kita gunakan kurung yang di sini, maka ada yang salah, ada yang error dengan bentuk modif kita. Kalau benar dengan bentuk modif kita, maka yang dalam kurung ini tepat tuliskan X plus 1. X plus 1. Kemudian berikutnya adalah kita isi yang di sini. X dikalikan berapa supaya hasilnya 3X? Nah, sekarang kita balik. X dikalikan berapa yang hasilnya 3X? Yang hasilnya positif 3X. Ya, betul sekali, yaitu plus 3. Setelah itu sambil kita cek. 3 kalikan X, plus 3 kalikan X, plus 3X. 3 kalikan plus 1, 3. Nah, setelah cocok, maka bentuk ini serupa dengan kita distributifkan. Yang dalam kurung kita tulis dulu, X plus 1 dikalikan yang luar kurung kita tuliskan X plus 3 berarti 0 sama dengan plus 3, maaf, plus 3 sini ya, plus 3 0, berarti 0 sama dengan X plus 1 X plus 3. Maka dari sini kita punya arti, oke, ini perkalian kan ya, artinya kalau suatu perkalian berarti kalau yang area sini perkalian 0, misalkan kayak gini, 0 sama dengan A kali B, kalau enggak A-nya yang 0, B-nya yang 0, atau keduanya 0. Maka dari sini, dari bentuk ini dapat kita buktikan bahwa X plus 1 sama dengan 0, atau X plus 3 sama dengan 0. X plus 1 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Maka dari sini kita boleh kita modif aljabar SPL dulu kelas 7. X sama dengan plus 1 pindah ruas menjadi min 1. 0 min 1 min 1. Sebelah sini serupa, X sama dengan 0 pindah ruas min 3. Nah, kita peroleh X sama dengan min 3. Nah, dari sini kita peroleh pembuat nolnya adalah 2 tadi ya, yaitu min 1 dan min 3. Sesuai dengan definisi ini. Kalau D-nya atau diskriminannya lebih dari 0, maka pembuat nolnya adalah ada sebanyak 2. Nah, langkah terakhir setelah ketemu pembuat nolnya ada 2 ini, min 1, min 3, sekarang kita cek. Langkah terakhir kita cek. Cek apa? Kita coba ganti X-nya ini min 1 dan min 3. Maka kita peroleh Y-nya berapa? Y sama dengan X kuadrat kan ya. Soalnya ini ya. Fungsinya adalah ini X kuadrat plus 4X plus 3. X kuadrat plus 4X plus 3. Maka kita peroleh min 1 kuadrat plus 4 kali min 1 plus 3. Min 1 kuadrat, min 1 kali min 1 adalah 1. 4 kali min 1, min 4. Ini plus 3. 1 kurangi 4 min 3. Min 3 plus 3, 0. Tepat kan ya? Ketika X-nya kita ganti min 1. Lanjut. Kita ganti X-nya min 3. Y sama dengan min 3 kuadrat plus 4 kali min 3 plus 3. Min 3 kuadrat, min 3 kali min 3, 9. 4 kali min 3, min 12, ditambah 3. 9 kurangi 12, min 3.
tambah 3. Hasilnya adalah 0 ya. Tepat. Nah, makanya ini tadi disebut sebagai pembuat 0 ya, yang membuat nilai Y-nya sama dengan 0 ya. Yang membuat nilai Y-nya sama dengan 0. Yaitu X-nya min 1 dan X-nya min 3. Ada 2 dengan nilai diskriminant. Nah, inilah langkah-langkah cara modif aljabar tadi gitu kan ya. Jadi langkah pertama tadi menemukan nilai diskriminannya berapa. Langkah kedua kita modif aljabarnya. Langkah ketiga ini tadi kita modif lanjutan, dan langkah keempat adalah kita cek hasil kita benar atau salah. Ketika X-nya diganti dengan nilai tertentu, apakah nilai Y-nya sama dengan 0 atau tidak. Nah, itu pembahasan mengenai modifikasi aljabar. Setelah ini nanti silahkan bisa latihan soal di modulnya, ada di halaman 27 tas 6 ya. Kita latihan part pertama dulu, tas 6, halaman 27. Oke, halaman 27. Kita latihan part yang pertama, bagian pertama ini. Ya, silahkan nanti dicoba tas 6. Soal A ya, tas 6 ya, bagian A, kemudian bagian C, F, A, C, F, dan H ya. A, C, F, H ya. 4 poin saja, silahkan nanti dicoba dikerjakan katanya menggunakan cara modifikasi aljabar A, C, F, H. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa jabri ataupun bisa lewat komen di kolom YouTube-nya nanti, kolom komentar di YouTube-nya. Oke. Seperti biasa nanti silahkan difoto hasil pengerjaan, kemudian diupload di Sisal. Oke, semoga bermanfaat mengenai pembuat 0 dari fungsi kuadrat ini ya. Masih ada beberapa bahasan mengenai fungsi kuadrat. Nah, kita perdalam di pertemuan selanjutnya. Saya cukupkan, akhirnya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.